Shalom, selamat malam. Persekutuan anggota muda Jemaat GKI Laharoi bersama dengan kehidupan keluarga di rumah masing-masing. Di malam hari ini kita akan memulai dengan ibadah persekutuan anggota muda Jemaat GKI Laharoi. Untuk itu, mari arahkan hati dan pikiran kita dan mari kita beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua memuji Tuhan bersama dalam nyanyian rohani nomor 3. Kita lakukan ayat hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Dan berdiri. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah persekutuan anggota muda Jemaat GKI Laharoi yang kami adakan pada hari ini, kami alaskan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Persekutuan disilakan duduk kembali. Persekutuan anggota muda yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan kehidupan rumah tangga, keluarga dimanapun berada. Kita hendak bermazmur bagi Tuhan di malam hari ini. Mazmur puji-pujian kita di malam hari ini terambil dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 112. Kitab Mazmur pasal 112. Kita baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur puji-pujian kita di malam hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 112 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca secara bersama-sama dengan perikop bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan, dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia mengertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikian jauh mazmur puji-pujian kita di malam hari ini. Mari memuji Tuhan bersama dalam nyanyian rohani 60. Nyanyian rohani nomor 60.
Kita lakukan ayat yang pertama sekaligus menjemput pelayan firman. Suara sorak terdengar, negeri Yerusalem gempar. Benarlah Tuhanmu telah berbangkit dari kuburnya. Kita hendak memasuki pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan di malam hari ini, kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat beribadah di malam ini. Ya Tuhan, di malam hari ini, kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini, saya ambil dari 1 Korintus 1. Kita hanya membaca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-21. 1 Korintus 1 ayat 1 yang berperikop hikmat Allah dalam hikmat dan hikmat manusia. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat dalam Alkitab bisa berarti pengertian atau kebijaksanaan atau bijaksana. Hikmat bukan soal pengetahuan saja atau teoritas yang bisa kita sebut IQ. Ketika seseorang membuat keputusan dan berhasil, apa yang dikehendakinya atau yang menjadi tujuannya. Jadi hikmat bukan sebuah kemampuan pikiran yang membuat seseorang disebut pintar, tapi sangat berkaitan dengan kedewasaan dan pengalaman hidupnya. Dari sinilah hikmat berasal. Kita harus tahu dari mana hikmat itu berasal. Kita semua pasti tahu itu berasal dari Allah, sumber segala sesuatu. Soal istilah hikmat Allah dan hikmat manusia bukanlah menunjukkan dua sumber hikmat, melainkan menunjukkan kedekatan orang yang berhikmat. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan dengan baik. Manusia adalah ciptaan Tuhan, namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ada manusia yang disebut dengan pengikut Allah, ada juga yang disebut sebagai pengikut setan, atau manusia baru dan manusia lama. Istilah ini bukan berarti manusia ada dua jenis dari dua ciptaan. Bukan. Melainkan kualitas kerohaniannya yang Tuhan inginkan dari kita. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tidak semua menjadi pengikut Allah. Lebih lanjut, manusia memiliki pikirannya sendiri, yang terkadang membuatnya mengandalkan apa yang dia punya sekarang daripada mengandalkan Tuhan. Namun ada yang memakai pikirannya juga untuk memuliakan Allah, tapi tidak sedikit yang memakai pikirannya untuk menista Allah. Yang disebut hikmat Allah adalah hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah, yang dipenuhi oleh hikmat Allah tersebut. Sebaliknya,
Apa yang disebut dengan hikmat manusia adalah hikmat yang berasal dari Allah, yang dipakai manusia dengan kekuatan dirinya sendiri dan coba melawan Allah. Inilah realita akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia mencoba melawan Allah dan lupa dari mana dia diciptakan. Bahkan mencoba tampil melawannya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang manusia lupa pada siapa, dari mana asal dia. Terkadang manusia berdiri sendiri, tegak. Dia berpikir dia hebat untuk menghadapi segala sesuatu. Dia jarang meminta kepada Tuhan petunjuk kehidupan. Terkadang ada manusia juga yang jarang berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah berikan buat dia. Tuhan ingin kita kembali kepada jalannya. Tuhan memberikan kita hikmat, akal budi, agar kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan kita. Kalau engkau sudah tahu Tuhan tidak ingin engkau melakukan ini, jangan engkau melakukan. Kalau Tuhan sudah suruh jangan ke sana, kita jangan ke sana. Jangan kita melawan kehendaknya. Hikmat yang Tuhan berikan buat kita, kita harus pakai. Biar kita ada terus di jalan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Salomo, dia memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Setelah dia naik jadi raja, dia hari itu masih muda. Jadi masih bingung cara memimpin. Apa yang diminta dari Tuhan bukan soal harta kekayaan, bukan soal umur panjang, tapi yang diminta hikmat dari Tuhan agar dia bisa memimpin bangsa itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita ada dalam bencana virus corona yang melanda kehidupan kita di sini. Gunakan hikmat itu. Jangan engkau di rumah berdoa, Tuhan jaga lindungi saya, jauhkan saya dari corona. Tapi masih jalan sampai ke Timika tanpa pakai masker, tidak lindungi diri. Kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan dan melakukannya. Jangan melawan. Jangan karena kita bilang kita anak muda masih kuat. Virus ini tidak memandang engkau kuat, engkau muda, engkau tua. Segala sesuatu dia serang. Percaya sama Tuhan, kembali ke jalannya, kita semua akan selamat dari bencana ini. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan pikiran kita, kepintaran kita. Sampai kita sendiri nanti yang terjebak. Anda sendiri mengandalkan kekuatan diri sendiri. Percaya dan tidak percaya, satu saat nanti Anda akan susah. Apalagi tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang hidup di dunia, kita harus tahu dari mana kita diciptakan, siapa yang menciptakan kita sehingga kita ada di sini. Tentang pengetahuan baik dan buruk. Pada masa di mana Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka dilarang memakan buah tentang pengetahuan baik dan buruk. Tapi mereka masih melanggar hal itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dari situlah kita tahu awal mulanya adanya pengetahuan baik dan buruk. Mungkin pada saat itu, kalau Hawa tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah itu yang Tuhan larang, mungkin sampai sekarang kita akan baik-baik saja. Tapi karena dia makan, akhirnya awal mula
kita tahu pengetahuan baik dan buruk ada di situ. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat juga soal kedewasaan kita. Walaupun Anda dewasa, tapi kalau Anda masih seperti anak-anak, pikirannya sama saja. Hikmat yang diberikan Allah untuk menunjukkan suatu pemikiran yang baik, suatu tindakan yang baik untuk kita. Arah jalan tujuannya, semua ada di pikirannya kita. Bagaimana kita manusia menjalankan kehendaknya. Banyak kita yang manusia yang putus asa, bukan kembali kepada Tuhan, kecewa juga bukan kembali kepada Tuhan. Bahkan ada juga yang berdoa, mungkin meminta pekerjaan, tapi tidak kasih, akhirnya dia frustasi, dia putus asa. Dia tidak lagi berdoa meminta kepada Tuhan. Dia menjauhi Tuhan, karena dia berpikir bahwa saya sudah berdoa, saya sudah memohon, tapi kenapa Tuhan tidak kasih apa yang saya mau? Mungkin pada saat engkau berdoa, engkau tidak lakukan apa yang engkau minta. Tuhan akan memberikan apa yang engkau ingin. Tapi engkau juga harus lakukan apa yang Tuhan mau, supaya Tuhan kasih apa yang engkau inginkan. Jangan pernah salahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah mengatur semua kehidupan kita. Tuhan tahu mana yang baik dan yang buruk buat kita. Tuhan tahu segalanya tentang kehidupan kita. Bagaimana kita manusia tinggal menjalankan kehidupan kita agar kita menjadi lebih baik dan tetap kembali ke jalannya. Di virus corona ini Tuhan ingin kita kembali ke jalannya, ingin memohon kepadanya, perlindungan kepadanya, agar kita selalu selamat. Jangan kita pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan karena engkau sudah sukses, engkau sudah memiliki harta yang banyak, engkau memiliki kepintaran, engkau masih sehat sampai sekarang, engkau tidak pernah ucapan syukur buat apa yang engkau miliki sekarang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kita berjalan sama-sama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah jalan keselamatan buat kita. Tinggal bagaimana kita yang menjalankan itu. Percaya saja sama Tuhan, kita semua akan selamat. Amin. Kita akan mengumpul persembahan kita di malam hari ini. Untuk itu saya meminta kita menyanyi dari nyanyian rohani 132. Ya Tuhan murah-Mu baka, dan kata-kata seterusnya. Ya Tuhan murah-Mu baka di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Kita akan doa syafaat sekaligus doa persembahan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu.
Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan, di mana kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berapapun yang kami berikan ini Tuhan, bukan keterpaksaan, tetapi sebagai bukti ucapan syukur kami atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Bagi saudara-saudara yang belum dapat memberikan, Tuhan berkati juga. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat bencana virus corona yang sedang melanda dunia ini Tuhan. Kembalikan dan pulihkan semua ini ya Tuhan. Dan untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi, ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah. Berikanlah mereka kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Dan kendalikanlah penyebaran penyakit ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat saudara kami, Jeki, sekolah yang telah bertambah usia di hari ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai dia dalam kehidupannya. Tuhan bimbing dia tuh di jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuhan, sertai kakak terkasih kami dalam mencari pekerjaan, dalam kehidupannya juga Tuhan. Biar dia menjadi sosok dewasa yang lebih baik dari tahun yang lalu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pengurus-pengurus GKI Laroi, dari ketua sampai anggota-anggota yang ada. Berkati kami semua di dalam melakukan tugas dan pelayanan dan program-program yang telah kami rencanakan, baik yang kami lakukan maupun yang belum kami lakukan. Karuniakanlah akal budi, kemampuan, serta kerjasama yang baik di antara kami, agar kami dapat melakukan pelayanan ini dengan penuh sukacita dan atas perkenan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami dari salah dan dosa kami yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah PAM di malam hari ini. Untuk itu saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan melakukan nyanyian dari nyanyian Rohani 19. Berkati dan lindungi kami dan kata-kata seterusnya. Berkati dan lindungi kami, oh, terangi kami dengan wajah-Mu Tuhan, sayangi kami. Beri wajah-Mu tetap sertai kami ya Tuhan. Beri kami selamat dan sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Persekutuan anggota muda Jemaat GKI Laroi bersama dengan kehidupan keluarga rumah tangga di masing-masing rumah kita. Ibadah kita di malam hari ini telah selesai. Ucapan terima kasih disampaikan atas nama Badan Pengurus kepada saudara yang telah melayani di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, melindungi, dan menyertai dalam setiap aktivitas bahkan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam.